Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir Al-Wasit karya Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah. Baik, hari ini kita akan masuk kajian tafsir hukum dan makna ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakara al-ulama'u, para ulama telah menyebutkan, annahu, bahwasanya, yusannu, disunnatkan, lil muslimi, bagi seorang muslim, qabla al-qiraati, sebelum membaca Al-Quran, ay yasta'iza billahi, agar membaca ta'awudz atau meminta perlindungan, billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Istijabatan, karena memenuhi, liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, maka apabila kamu akan membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mohon perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi dalam keterangan tersebut, hukum membaca ta'awudz adalah sunnah bagi siapa saja yang hendak membaca Al-Quran. Alasannya adalah tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan makna kalimat dari ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah al-taji'u ilallah, berlindung kepada Allah, wa atahassanu, membuat benteng kepada Allah, wa astajiru, dan berlindung, bijanabihi, dengan kekuasaan kebesaran Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ayyadhurruni, dari kemadaratan yang akan menimpa kepadaku, bidini, dalam agamaku, au dunyaya, atau juga dunyaku. Jadi makna seorang ketika membaca ta'awudz itu adalah memohon perlindungan, memohon penjagaan kepada Allah dari setan yang bisa memberikan kemadaratan, baik itu terkait agamanya ataupun dunianya. Sehingga dianjurkan bagi yang akan membaca Al-Quran, disunnatkan untuk membaca ta'awudz. Pertanyaannya, kenapa hanya membaca Al-Quran saja, atau memang anjurannya itu diperuntukkan juga untuk aktivitas yang lainnya? Itu nanti akan dibahas di depan. Sekarang kita akan masuk ke kalimat, penjelasan terkait kalimatnya. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, wasyaitanu fi lughatil arabi, kalimat syaitan dalam bahasa Arab, kullu mutamarridin, maka tertuju pada setiap yang menentang, melawan, minal jinni, baik dari golongan jin, wal insi, dan golongan manusia, wad dawabi, dan binatang-binatang melata, wa kulli syai'in, dan segala sesuatu pun. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa setan itu ternyata tidak ditujukan hanya pada golongan jin saja. Ternyata kata setan bisa ditujukan kepada sesosok manusia, kepada hewan, ataupun segala sesuatu yang memang ada perlawanan, penentangan, atau pengingkaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa huwa mushtaqun min syaitana idzan ba'uda, maka kalimat syaitan itu mushtaqun, terambil dari kata syaitana, artinya jauh. Fahuwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'i syarri, karena setan itu jauh dari kebaikan disebabkan watak dari macam-macam wataknya yang sangat jelek.
wa ba'idun bi fiskihi an kulli khair, dan setan juga jauh dari setiap kebaikan disebabkan kefasikan yang telah dilakukannya. Waqila, dan dikatakan, mushtaqun min syaitan, lafaz syaitan itu terambil daripada kata syaitan. Kenapa? Li'annahu makhluqun min nar, karena setan itu tercipta daripada neraka. Wal awwalu, dan adapun pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa syaitan itu kalimatnya terambil dari kata syaitana, as-sahhu, adalah pendapat yang paling sahih. Kenapa? Iz alaihi yadullu kalamul arabi, karena telah ditunjukkan atau ditunjukkan oleh ucapan orang-orang Arab itu sendiri. Pahum, maka mereka yaquluna akan mengatakan tasyaitona fulanun, orang Arab akan mengatakan tasyaitona fulanun, seseorang atau Fulan bin Fulan telah menjadi syaitan. Idza fa'ala af'ala syaitan, apabila telah mengerjakan perbuatan-perbuatan syaitan. Walau kana min syaitan, seandainya saja kalimat syaitan itu terambil daripada kata syaitan, laqalu, maka orang Arab itu akan mengatakan tasyayyata fulanun. Karena itu pasyaitanu, maka kalimat syaitan mushtaqun minal bu'di, itu terambil dari kalimah yang bermakna jauh, ala sahih, berdasarkan hadis sahih. Jadi kalimat syaitan menurut ulama itu terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwa syaitan itu terambil dari kata tasyaitona yang artinya jauh, atau terambil dari kata syato yang artinya syato itu menyala. Nah, ternyata pendapat yang paling sahih adalah kalimat syaitan terambil dari kata tasyaitona yang artinya jauh. Sekarang kita masuk ke kalimat ar-rajim. War-rajimu, dan kalimat ar-rajim fa'ilun, adalah berwazan fa'ilun, bimakna maf'ulin, tetapi memiliki makna maf'ul. Artinya rajim di sini setan kedudukannya sebagai objek. Ai annahu, yaitu sesungguhnya setan marjumun matrudun min rahmatillah wa min kulli khair. Setan itu dirajam, dilempari, matrudun, ditolak, diusir, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, wa min kulli khairin, dan dari setiap kebaikan. Jadi rajim di situ bahwa setan berposisi sebagai maf'ul, yaitu objek yang dijauhkan dari rahmat Allah ataupun yang dijauhkan dari segala kebaikan. Wakila, dan dikatakan rajimun, kalimat rajim bimakna rajim, memiliki makna rajim, artinya sebagai pelaku. Kenapa? Li'annahu yarjamun nasa bil wasawisi wasyukuk, karena setan melemparkan kepada manusia berbagai macam-macam waswas dan juga keraguan. Jadi kalau kita artikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti diartikan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang melemparkan waswas dan juga syak atau keraguan kepada manusia. Itu kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa rajim bimakna rajim. Tapi kalau rajimnya itu bimakna marjum, maka bisa kita artikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau yang dijauhi, yang diusir dari rahmat Allah dan juga dari segala kebaikan. Qala ba'du ulama, para ulama telah mengatakan, wa innama khussatil qiraah, dan sesungguhnya dikhususkannya bacaan Quran bitalabil isti'adzati, dengan permintaan agar membaca ta'awud terlebih dahulu, ma'annahu qad umira biha, meskipun ta'awud itu diperintahkan ala wajhil umumi, secara umum, fi jami'us syu'uni, untuk keseluruhan urusan. Jadi maksudnya kenapa ta'awud itu sangat dianjurkan sekali bagi orang yang membaca Al-Quran,
Padahal peruntukan membaca ta'awudz itu secara umum adalah cakupannya segala aktivitas yang akan kita lakukan. Alasannya, li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Quran masdarul hidayati, sumber daripada hidayah, wasyaitona, dan syaitan masdarud dhalali, adalah sumber daripada kesesatan. Fahuwa, maka setan, yaqifu lil insani bil mirsadi fi hadha sya'ni ala wajhin khasin, maka setan akan berposisi di dekat manusia untuk mengintai, melihat, memonitoring secara khusus bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Fayuthiru amamahu alwanan minasyukuki fima yaqra, sehingga setan akan memberikan berbagai keraguan bagi orang yang membaca Al-Quran. Misalkan, benar gak ya firman Allahnya itu kayak gini maksudnya? Benar gak sih firman Allah itu? Wa fima yufidu min qiraati, dan setan juga akan berusaha menghalangi seorang yang membaca Al-Quran agar bisa mengambil faidah dari bacaannya. Wa fima yuqsadu biha, dan apa yang segala dimaksud oleh bacaan Al-Quran tersebut, sehingga fayafutu alaihil intifa'u, maka orang yang membaca Al-Quran akan tidak memiliki manfaat apa-apa bihudallahi wa ayatihi, terkait dengan petunjuk Allah dan juga tanda-tanda kebesarannya. Karena berbahayanya, fa'allamanallahu, maka Allah mengajarkan kepada kita an nattaqiya dzalika kullahu bihadzal isti'adah, agar kita menjaga diri dari semua yang telah disebutkan itu secara keseluruhan, bihadzal isti'adah, dengan membaca ta'awudz. Allati hiya fil waqi, yang mana ta'awudz itu secara nyata unwanun sidqun, adalah jalan yang benar, wa ta'birun haqqun, sebuah ungkapan yang hak, bacaan yang hak, amtilai qalbil mu'min, untuk memenuhi hati orang-orang beriman, bima'nal nuju'i ilallahi ta'ala, dengan makna memohon perlindungan kepada Allah, wa quwwati azimatihi, dan penguatan terhadap tekadnya, bitardil wasawisi, dalam menolak waswas, wasyukuki, keraguan, wastiqbalil hidayati, dan juga menyambut ataupun menghadapi hidayah Allah, biqalbin tahirin, dengan hati yang suci, wa aqlin wa'in, dengan akal yang penuh kesadaran, wa imanin sabitin, dan juga keimanan yang kokoh. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, waqad ajma'al ulama'u ala anna ta'awudha laysa minal Qur'ani wala ayatin min. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya ta'awudz bukan bagian daripada Al-Quran ataupun satu ayat daripada Al-Quran. Wa huwa qaulul qari, maka ta'awudz adalah bacaan si pembaca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kesimpulannya, ta'awudz hukumnya sunnah bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Tujuannya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kemadaratan, kejelekan yang akan ditimpakan setan kepada si pembacanya. Meskipun ta'awudz itu secara umum diperintahkan untuk semua kegiatan aktivitas, namun Al-Quran secara khusus menyebutkan bahwa ketika seorang akan membaca Al-Quran, maka dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber daripada hidayah. Kalau orang sudah dapat hidayah, maka bisa menjadi orang yang benar-benar soleh. Sehingga setan akan memberikan gangguan, memberikan pengawasan secara ketat, secara khusus bagi orang yang akan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita akan membaca Al-Quran yang memang merupakan sumber hidayah, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah dengan membaca ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan berikut ada manfaatnya. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Cukupkan sekian, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.